kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo dengan catatan ya Pak Prabowo calon presiden. Saya kira sudah tidak mungkin lah kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, ya 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan. Ya. So saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan atau diduokan dengan Pak Prabowo, ya saya kira kami terbuka, gitu. Pak Prabowo terbuka. Sudah ada sebagai calon wakil presiden. Iya. Tapi Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Saya mau langsung ke Bang Andre. Bang Andre, pernyataannya adiknya Pak Prabowo Subianto tadi, posisinya Pak Hasim Joyo Hadikusumo berarti membuka bahwa kalau Pak Ganjar mau bergabung kita boleh saja, asalkan Pak Prabowo itu sebagai capres. Itu berarti membuka peluang Ganjar bergabung ya menjadi cawapres. Jadi yang disampaikan Pak Hasim itu pertama kan keputusan Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus 2022 menyatakan Pak Prabowo itu calon presiden, bukan calon wakil presiden. Jadi itu berlaku kepada seluruh partai koalisi dan seluruh kandidat. Jadi karena calon presiden, bukan calon wakil presiden. Kami Gerindra tidak pernah mencalonkan Pak Prabowo jadi calon wakil presiden. Keputusan kami di Rapimnas Partai Gerindra itu memutuskan Pak Prabowo calon presiden. Itu pertama. Lalu yang kedua, kami sudah berkoalisi dengan PKB. Jadi ya tentu sekali lagi dalam piagam kerjasama yang sudah ditandatangani Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu jelas bahwa keputusan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden itu diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi Nana, tunggu sajalah ya waktu yang baik, hari yang baik gitulah. Nanti kita akan putuskan. Ini Belanda masih jauh pendaftaran. Tapi menurut Gerindra lebih bisa berpeluang menang mana, Prabowo Ganjar atau Prabowo Caimin? Ya. Ini bukan soal siapa bisa menang, siapa bisa menang. Ini soal sekali lagi Nana, menjadi calon presiden dan wakil presiden itu banyak hal yang harus kita urus. Pertama, ya Anda boleh secara populer. elektoral di atas kertas. Ya, elektoral, dari pemenangannya Partai Gerindra. Elektoral itu tidak juga menentukan. Kalau Anda punya elektabilitas tinggi, kalau Anda nggak dicalonkan partai politik kan juga nggak bisa nyalon. Kan begitu undang-undangnya Nana. Jadi sekali lagi sabar saja, jangan main cocok logi kita. Tunggu tanggal mainnya, gitu loh. Hari baik, tanggal baik, waktu yang baik akan diumumkan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin siapa calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin selalu menyampaikan bahwa Pak Prabowo dan Gus Muhaimin terus berkomunikasi dengan seluruh partai politik agar Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini bisa semakin besar. Insya Allah Gus Romi bisa bergabung, Pak Jarod juga bisa bergabung, kan baik untuk bangsa ini. Karena bangsa ini harus dibangun secara bersama-sama. Jadi gitu termasuk membahas nama Ganjar, Pak Prabowo dengan Muhaimin membahas nama Ganjar sebagai pendampingnya. Jadi, Nana, masa itu nggak masuk dalam radarnya Gerindra? Jadi gini, Bang Andre, nggak itu dijawab dulu yang tadi. Saya jawab nih. Keputusan calon presiden dan wakil presiden itu diputuskan oleh yang namanya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Saya nggak tahu terus terang. Percakapan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu apa? Karena beliau berdua yang kita berikan amanah Gerindra sami'na wa atona dengan Pak Prabowo, PKB pun sudah mengamanahkan kepada Gus Muhaimin. Jadi kita serahkan ke beliau berdua yang memutuskan. Gitu saya kan, mau ke Nana. Pak Jarod. Pak Jarod, kalau tadi pernyataannya Pak Hasyim itu jelas kalau misalnya Mas Ganjar mau bergabung ya silakan saja. Tapi Pak Prabowo itu capres harga mati. Karena tidak mungkin ketika Pak Prabowo dengan Pak Ganjar atau kemudian Ganjar dengan Prabowo itu Pak Prabowo usianya 15 tahun lebih tua, lebih banyak pengalamannya. Jadi PDIP melihat bahwa ini sulit terwujud. Menjodohkan, menduetkan mereka berdua. Kita menghargai lah. Menghargai Pak Hasyim, ya, menghargai Partai Gerindra yang memang sudah selayaknya hasil Rapimnas ya menyatakan bahwa Pak Prabowo adalah bakal calon. Belum calon ini, masih bakal calon, ya, belum calon, ya monggo silahkan. Tapi PD Perjuangan kan sudah jelas, arahnya sudah jelas. Ya, pidato Ibu Ketua Umum sudah sampaikan bahwa bakal calon presiden dari PDI Perjuangan itu adalah kader internal yang sudah digodok oleh partai, yang sudah digembleng oleh partai, yang mempunyai pengalaman yang cukup memadai, ya, karena kita memilih pemimpin, gitu kan ya. Maka marilah kita saling menghargai, ya. PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu, kan gitu ya. Jadi berhak kadernya jadi capres, bukan jadi cawapres ya. Golden
tiket. Kan gitu kan ya. Ini fakta kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu ya keputusan dari ketua umum yang disampaikan secara jelas di dalam ulang tahun partai tanggal 10 Januari itu jelas kader internal kan gitu ya. Jadi itu harga mati lah. Ya, Sama iya harga dong. matinya dengan Gerindra. Ini Pak nggak ada Prabowo. mati hidup, ini semuanya hidup, nggak ada Iya, yang Mas. mati. Ini semuanya Ya, hidup. maksud, tadi kan yang bilang Pak Hasyim. Iya, biar Pak Hasyim nggak ada itu Ya, harga mati, maksudnya semuanya harga hidup keputusan semua. final lah Pak Prabowo capres, belum ada keputusan final kadernya PDIP Finalnya capres. itu ketika nanti sama-sama kerjasama partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan di KPU. Ya, itu final. Itu finalnya. Sekarang masih belum. Makanya ojo gerusa-gerusu dulu. Istilahnya sing sabar, Nana. Sing sabar gitu loh. Ini aja berarti sabar. Padahal kau tahu nak, ya. Padahal kurang sabar apa kita ya? Padahal Partai Gerindra sejak Agustus tuh, Iya. oh ya. Kemudian PKB juga Agustus tuh. Iya. Nah, kami juga mendorong P3 juga bisa munculkan. KIB. Bisa munculkan. Nah, ini juga masih juga belum jelas juga kan. Nah, makanya finalnya itu nanti. Sing Sing sabar. Ya, tapi ini waktu terus kok berjalan. balik ke situ terus Publik gitu itu loh. harus tahu lebih cepat siapa yang akan dicalonkan supaya bisa mengecek rekam jejaknya. Tahu jangan membuat publik bingung. Oke. Kamu jangan ambing-ambingkan pendapatnya Ya. publik. Tapi ini Sebelum formula- ini belum jelas. Ya. Semuanya masih cair kok ini. Oke. Dinamikanya itu masih cair, dialognya ini masih cair. Betul. Gitu kan ya? Ya, tapi yang jelas tadi ya, yang disampaikan oleh Mas Romi misalkan, apa sih frame kita itu ke depan seperti apa, indikatornya apa, kebutuhan kita ke depan itu apa, lebih baik begitu. Oke. Tadi yang Daripada disampaikan. sekedar mesti nanti ya ngomong orang per orang. Tapi yang disampaikan oleh Mas Romi bahwa rekonsiliasi tadi dengan duet Prabowo Ganjar ataupun Ganjar Prabowo itu Loh, bisa balik Rono meneh. bisa masuk. kok kamu balik bisa ke situ menyelesaikan lagi? persoalan itu menurut Oh. PDIP masa nggak masuk ke dalam pertimbangan? Loh, sekali lagi ya, kita itu ya identitasnya jelas. Oke. Identitas itu adalah identitasnya itu Pancasila ya. Kan kau nanti ngomong tentang politik identitas ya. Misalnya begitu ya. Masing-masing orang itu punya identitas politik. Seringkali ini dibentur-benturkan Ya, ya. itu Mas Romi. Beda banget antara identitas politik dan politik identitas. Tanya Ya. Mas Umam tuh. Ya. Beda banget ya toh. Jadi jangan dibentur-benturkan lagi. Oke. Kita sudah finish kita itu bersatu. Oke. Gitu loh. Jadi saya ingin penegasan Mas Jarod, siapapun kader dari PDI Perjuangan yang akan dicalonkan nanti oleh Bu Mega dan partai-partai yang ingin berkoalisi itu harus menerima kenyataan bahwa capresnya harus tetap dari PDI Perjuangan. Lah, masing-masing partai, apalagi PD Perjuangan ya sebagai pemenang pemilu Oke. otomatis dong. Oke. Dan oke. kita punya banyak stok Ya, kader loh, Nak. ya. Ya, untuk dicalonkan, diusulkan sebagai calon presiden ya. Jadi kami punya banyak stok kader. Oke. Ya. Ya. Nah, Jadi harus capresnya tetap dari PDI Perjuangan ya. loh. Sing sabar itu. Sing sabar ya. Kan pemenang pemilu. Harusnya begitu. Ya, oke. Perintahnya begitu ya. Kemudian itu keluhnya yang disampaikan oleh Bu Mega seperti itu Baik. ya, bahwa bakal calon presiden dari kader internal PDI Perjuangan. Gitu loh. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam tampaknya sulit ini menyatukan duet ini karena masing-masing bertahan pada keputusannya masing-masing. Adiknya Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Prabowo capres harga mati, Iya. sementara hasil keputusan Kongres PDI Perjuangan yang memberikan mandat kepada Ibu Mega itu capres adalah dari kader internal. Jadi kayaknya sulit. Meskipun ini pasangan yang sangat kuat, tapi menyatukan ataupun menurunkan egonya ini agak sulit. Ini gimana? Mbak Nana, secara teori koalisi itu bisa terbentuk oleh 3 faktor. Pertama elektabilitas, 2 koalisi itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah logistik. Punya elektabilitas belum tentu kemudian bisa membentuk koalisi. Oke. Bisa memiliki 2 kalau logistik nggak kuat juga kemudian tidak bisa berjalan secara efektif. Nah, koalisi sendiri itu akan ditentukan bukan semata-mata oleh elektabilitas, tetapi ada proses negosiasi, kompromi, termasuk memberikan kompensasi bagi elemen-elemen partai politik yang barangkali tidak memiliki tempat di dalam konteks komposisi capres-capres yang akan diusung. Oke. Nah, di dalam konteks ini, maka kemudian kalau misal kembali yang kemudian tadi dikejar habis-habisan oleh Mbak Nana, Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, maka kemudian harus di-clearkan dulu karena barriernya cukup terlihat. Iya. Misalnya tadi Pak Hasyim statementnya cukup clear.
itu harga mati. Yang kemudian untuk menegosiasikannya tidak mudah. Tetapi fakta politik juga menunjukkan secara elektabilitas PDIP di atas Gerindra. Secara elektabilitas personal dari Pak Ganjar juga di atas Pak Prabowo. Kalau misal kemudian Pak Ganjar dipaksa untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo misalnya, hanya karena misal tadi disampaikan oleh Pak Hashim, karena faktor umur, senioritas, maka ini kemudian ada proses negosiasi yang berpotensi alot ya. deadlock ini. Nah kalau misal kemudian itu tidak terjadi, maka kemudian skoci-skoci tadi berpotensi dimunculkan kembali. Nah, maka kemudian kalau misal kita cermati, Mbak, kenapa kemudian Pak Prabowo dengan Caimin, komunikasi itu sudah dilakukan dan gentleman agreement tentu sudah disampaikan di balik layar. Tetapi diakui atau tidak, per hari ini belum menentukan posisi capres-cawapres, itu mengindikasikan ada proses negosiasi yang belum selesai. Ada keraguan nggak di situ? Apapun istilahnya, apakah keraguan, upaya rekalkulasi, tetapi yang utama adalah mencari potensi kemenangan yang paling besar. Dan kalaupun kemudian tidak bisa dibentuk, maka kompensasi apa yang bisa dihadirkan untuk memberikan dukungan politik kepada basis koalisi itu. Nah, oleh karena itu, saya pribadi melihat apa yang disampaikan oleh Mas Jazil, teman-teman PKB, itu betul-betul cinta mati. Nah, jangan sampai kemudian cinta ini bertepuk sebelah tangan. Nah, oleh karena itu kalau yang tadi disampaikan oleh teman-teman Gerindra, Pak Hashim, kemudian adiknya Pak Prabowo juga di sini. Nah, kemudian jangan sampai kemudian itu menciptakan deadlock yang kemudian selama ini sudah dibentuk sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya sebuah skoci yang harus dijaga. Kalau misal kemudian fakta ada upaya untuk bisa menggabungkan kekuatan PDIP dengan Gerindra, most likely, besar kemungkinan Pak Prabowo akan masuk ke sana. Tapi kalau misal itu kemudian tidak bisa dilakukan, maka kemudian Caimin dengan PKB berpotensi kemudian menjadi skoci yang sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan apapun justifikasinya. Trade off kekuatan basis pemilih loyal, kemudian insentif elektoral dari kelompok Islam moderat dan lain sebagainya. Tapi soal keraguan tadi karena tidak kunjung mendeklarasikan Caimin sebagai cawapresnya Pak Prabowo, saya ingin putarkan pernyataan resmi dari adiknya Pak Prabowo Subianto, Pak Hasim Joyo Hadikusumo, kita dengarkan sama-sama ini. Dalam pembicaraan dengan Pak Muhaimin itu tidak semestinya tidak mutlak harus Pak Muhaimin. Itu calon-calon yang disetujui dan tentu dicalonkan oleh PKB. Kami menangkap tidak perlu 100% harus Pak Muhaimin. Kalau harus Pak Muhaimin kan sudah deklarasi bulan Agustus tahun lalu. Ya, karena masih terbuka. Tidak harus 100%. Belum selesai itu. Pak Muhaimin sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Kalau sudah 100% harusnya deklarasi dari Agustus tahun lalu. Ini pernyataan adiknya Pak Prabowo seperti ini loh. Ini gimana? Kan kita membangun koalisi itu dalam basis simbiosis mutualisme. Jadi saling memberikan tempat dan saling menguntungkan. Jadi jangan saling menafikan apalagi menyingkirkan. Ini maksudnya apa? PKB merasa disingkirkan dari pernyataan tadi? Enggak. Artinya bahwa kita membangun koalisi dengan Gerindra ini dengan komitmen dan gentleman agreement yang jelas gitu. Jangan kemudian membuat pernyataan-pernyataan di luar komitmen yang ada. Gitu. Karena apa? Karena faktanya sama-sama membutuhkan. Jadi PKB membutuhkan Gerindra, PKB ya? bukan hanya PKB membutuhkan Gerindra, demikian juga sebaliknya. Nah, atas dasar itulah kemudian koalisi dibangun. Kalau Gerindra kemarin cukup 20% ya nggak ngajak PKB. Kan begitu. Nah, tetapi sekali lagi Nana bahwa kita membangun koalisi dan selama ini PKB membangun koalisi, itu tentu dengan cita-cita bahwa koalisi yang dibangun itu menang. Dan visi-visi yang dibangun bersama itu bisa dijalankan. Ini penting daripada hanya sekedar wacana-wacana, foto-foto di sawah, terus kamu ambil kesimpulan-kesimpulan gitu. Apalagi hanya pernyataan-pernyataan sepihak seperti Hasim, saya pikir pernyataan sepihak saja. Itu disampaikan oleh adiknya Pak Prabowo. Orang ada terdekatnya Pak Prabowo loh. Nggak ada hubungan PKB dengan Hasim dan dengan Pak Prabowo. Ketika berkoalisi itulah kemudian terjadi hubungan dan harus saling menghormati. Itu. Karena apa? Karena kita memiliki keyakinan bahwa Pak Prabowo atau Gerindra bersama PKB ini memiliki
makna elektoral yang kuat nanti di 2024 begitu. Oke, tapi bahwa Caimin tidak harus 100% menjadi cawapresnya Pak Prabowo itu betul. Kata siapa? Itu tadi kan disampaikan oleh Kata orang PKB bukan? Bukan, makanya tadi menurut Nol Pak itu Hasim. nilainya. Oke, jadi 100% Kalau Caimin. kata orang PKB baru kita dengar atau kata Caimin. Kalau kata orang lain nol nilainya. Oke, Bang Andre, pernyataan Pak Hasim tadi dianggap tidak menghormati gentleman agreement yang sudah dibuat antara PKB dengan Gerindra. Harusnya bicaranya sesuai dengan apa yang sudah disepakati begitu. Saya rasa hari Minggu yang lalu Pak Prabowo sudah bertemu dengan Caimin, ya. Gus Jazil juga ada di situ dan komunikasi sangat baik, sangat kondusif ya, dan jelas apa langkah-langkah ke depan. Jadi itu clear itu. Jadi saya rasa dan juga yang diputar Nana itu kan dipotong. Kalimat Pak Hasim Coba menyebutkan. terusannya apa? Itu kami nggak potong. Ya, jadi terusannya itu kalau Cawapresnya harus kesepakatan antara Pak Prabowo dengan setujui oleh Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin. Oke. Ada kalimat kalau PKB Tapi kan tadi setuju. pernyataannya Pak Hasim jelas di situ. Kalau dari tafsirannya tidak harus 100% Muhaimin yang menjadi cawapres. Kalau Muhaimin yang jadi cawapres itu sudah dideklarasikan dari Agustus tahun lalu. Itu pernyataan resmi Jadi loh. gini, sekali lagi yang memutuskan siapa presiden dan wakil presiden itu ya Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Kita serahkanlah ke beliau berdua gitu loh Nana. Jadi bukannya Gus Jazil, bukan Pak Andre Rosiade, bukannya Pak Hasim atau siapapun yang memutuskan. Karena kewenangan itu di piagam kerjasama itu sudah jelaskan bahwa yang memutuskan itu dan mengumumkan itu adalah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin berdua. Dan kami kader Gerindra sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Ya, silakan Pak Prabowo milih wapresnya siapa. Silakan Pak Prabowo yang menentukan koalisi dengan siapa. Kami sami'na wa ta'na. Jadi Nana, ini barang udah selesai Nana, jangan digoreng-goreng lagi. Gitu loh. Dan hari Minggu kemarin, ini hari Senin, ini ketemu Pak Prabowo mengunjungi Gus Muhaimin ke rumah. Itu kan untuk mencegah supaya tidak timbul sawat sangka, makanya kemudian ada pertemuan memang itu. ada jadwal pertemuan rutin. Ya, Nana. Ini Nana nih, tapi jangan ini kenapa Pak prasangka Hasim bisa terus. bicara begini kalau misalnya sudah seiring sejalan? Saya mau tanya ke Mas Umam, kenapa kemudian adiknya Pak Prabowo bisa mengatakan seperti itu kalau memang tidak ada keraguan bahwa pasangan ini bisa terbentuk dan Prabowo ataupun Gerindra tidak sedang mencari sekoci. Iya, kalau ya tadi disampaikan Mas Jazil ya bahwa itu nilainya 0 gitu bagi teman-teman di PKB. Tetapi statement dari Pak Hasim diakui atau tidak memang kemudian merepresentasikan ada upaya rekalkulasi itu. Bukan berarti rekalkulasi kemudian akan secara otomatis menegasikan PKB. PKB tetap diperhitungkan. PKB akan tetap terus di-maintain sebagai sebuah kekuatan yang diperhitungkan untuk bisa membawa Pak Prabowo ke Pilpres 2024. Kalau jadi pemilu. Nah, kemudian ini apa nih kok kalau jadi pemilu nih? Saya mau tanya nih nanti nih. Ini kita udah bahas segini banyak. Kenapa masih ada keraguan kalau Oke, nanti mungkin Gus Romi akan memberikan kesimpulan. Mas Jazil bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah, tetapi kalau misal kemudian PKB tidak dikalkulasikan sebagai sebuah kekuatan inti untuk maju ke Pilpres 2024, maka kemudian ada upaya dari Gerindra sendiri untuk merekalkulasikan tadi mana yang posisinya lebih memungkinkan. Setidaknya ada beberapa hal. Pertama, kalau misal memang betul bisa ngedil langsung dengan PDIP, yang visible bisa dilakukan adalah Ganjar Prabowo. Karena bagaimanapun juga ego PDIP tentu sangat tinggi. Dari aspek elektabilitas partai, elektabilitas individu capresnya di atas semuanya. Nah, tetapi kalau misal ingin menempatkan Pak Prabowo sebagai kontestan, maka kemudian atau sebagai capres, maka yang bisa dilakukan lowering personal atau individual yang akan dimunculkan oleh PDIP dalam konteks ini tawaran yang paling proporsional, paling make sense adalah Prabowo Puan. Artinya apa? Ada trade off di sana. Betul elektabilitas PDIP tinggi, tetapi elektabilitas Mbak Puan relatif kurang atau belum pada level yang optimal. Nah, tapi Pak Prabowo partainya tidak begitu setinggi PDIP, tetapi elektabilitas beliau relatif cukup kompetitif. Ini akan menjadi trade-off. Nah, kalau misal itu bisa dikomunikasikan, dinegosiasikan, cukup visible. Tapi kalau misal tetap tidak bisa mengalami deadlock, saya pikir akan kembali kepada
Cinta kembali lama ke- bersemi cinta kembali. lama bersemi kembali ke PKB begitu ya. Saya mau tanya ke Gus Romi tadi, menarik sekali tadi yang disampaikan ya, tiba-tiba kalau jadi pemilu itu maksudnya apa ya? Saya ingin tanggapi itu dulu. Memang nggak jadi, kita udah bahas karena tadi semuanya langsung mengacu ke Gus Romi ini. Kita Juru udah bahas kuncinya ini, Gus Romi. tetap jadi pemilu kan, Gus? Ya, Ini secara ditonton semua orang loh. undang-undang semua sedang dijalankan Oke. sesuai dengan tahapan. Tetapi kan kita juga melihat kemarin kejutan yang dilakukan oleh PN Jakarta Pusat misalnya, yang itu masih akan kita saksikan untuk pengadilan banding, pengadilan kasasi. Ketika nanti pengadilan kasasi menjadi dokumentasi keputusan hukum, maka antara yudikatif, kalau kemudian eksekutif dilambangkan oleh Pak Mahfud Menko Polhukam masih melakukan penolakan yang sama, Oke. ada perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif yang itu menjadi sengketa antar lembaga negara yang Oke. perlu ditengahi oleh Mahkamah Konstitusi. Apa yang akan terjadi? Ya kita tunggu, karena kalau kita berbicara banding dan kasasi masih 6 bulan sampai 9 bulan lagi. Oke, tapi P3 meyakini bahwa pemilu akan tetap berlangsung. Kalau kita berbicara per schedule hari ini, ya karena tidak ada hal yang bisa mengganggu dan menunda pemilu. Oke. Tetapi bahwa kemudian nanti ada kejutan-kejutan lain, ya kita Tapi tidak berarti tahu. P3 mendengar ada operasi politik yang sedang berjalan untuk menunda pemilu. Nah itu CNN yang dengar kali. Oke, masa P3 nggak dengar sebagai bagian dari aktor-aktor politik. Saya mau ke Gus Romi lagi. Hanya yang Gus Romi. jelas tidak ada kebetulan dalam politik. Oh, tidak ada kebetulan dalam Tidak ada politik. Termasuk kebetulan. pertemuan di panen raya itu tidak kebetulan ya. Tidak kebetulan, jelas itu Oke. diatur. Jadi- Ada protokolnya, gubernur menyambut presiden, itu kan jelas tidak Oke. kebetulan diatur. Jadi kan? mengaturnya hanya seperti itu ya, bukan ada pengaturan politik di situ agar bertiga ketemu di situ sengaja difoto, di framing seolah-olah bahwa Framing itu jelas, karena kan tadi sudah disampaikan Menteri Pertanian nggak kelihatan, yang Iya, lain iya. nggak kelihatan begitu ya. Tetapi apakah kemudian yang dituju itu adalah cek ombak bagaimana respons publik testing terhadap the water. pasangan ini, yang tahu tentu adalah super opinion leader dalam hal ini presiden. Oke. Dan itu hak beliau. Oke. Ya, tetapi yang pasti bahwa kita membutuhkan lebih dari penyatuan bangsa ini untuk mengakhiri semua perbedaan yang selama 10 tahun terakhir mungkin sampai tahun 24 terus antara kadrun versus cebong ini, itu adalah sebuah keharusan. Oke, tapi P3 sebagai salah satu partai yang sangat mendukung Pak Jokowi begitu ya. Kalau misalnya nanti ditawari bergabung dalam super blok koalisi ini, PDIP dengan Gerindra, kita nggak tahu siapa yang jadi capres ataupun Koalisi itu cawapresnya dari mana, begitu ya. P3 siap nggak meninggalkan KIB? Karena KIB kan belum jelas ini capresnya. Loh, yang nawari itu kan ketua umum partai politik, bukan Pak Jokowi. Oke. Ya, kita katakan Pak Jokowi super opinion Tapi leader kan kemarin ya. sudah ketemu Mas Hasto. Loh, ya Sekjen PDI makanya Perjuangan. kan Ditawarin, kan? yang menawari itu adalah Oke. partai politik. Jadi Dan ada yang memang- menawari ya? Betul, PDIP Mas Hasto menawari. memang sudah mengajak kita Oke. untuk bergabung dengan PDI Perjuangan dan itu bukan tawaran baru sebenarnya karena kami punya sejarah. Ya. Ada Mega Hamzah, di Jawa Tengah ada Ganjar Yasin begitu. Di Sumatera Utara kita juga dukung Mas Jarod pada waktu itu saya turun berkampanye. Jadi bukan sebuah barang baru karena memang kita partai yang paling tua di Indonesia begitu. Oke. Tapi mendukung ataupun bergabung dengan PDIP, siapa kemudian calon yang diharapkan oleh P3? Harapan yang paling utama tentu pasangannya. Karena kalau kita berbicara capres, bahkan Pak Jokowi kemarin pun ketika akhirnya memutuskan Kiai Ma'ruf, waktu itu Ibu, Bu Mega pada waktu itu berkali-kali mengatakan, Dek, urusan cawapres bahas dengan partai-partai karena kami sudah punya capres. Jadi hal ini pun saya kira Jadi adalah nanti hal di yang posisi wajar. cawapres Pasti. yang harus punya elektoral ataupun kotel efek kepada P3 begitu ya. Betul. Kayaknya udah Karena ada namanya tuh. itu nanti yang saya akan memang bahas. kemudian kita lihat Soalnya udah secara potret. digelorakan terus Ya, namanya. secara potret religiusitasnya harus. Oke, siapa harus Sandiaga Uno nanti Ah, saya bahas ya. Itu kan kata Belakangan. Nana. Oke, karena kayaknya udah kenceng banget Itu itu. kader Gerindra loh. Oke, itu dia makanya nanti saya mau tanya gitu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.